Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 2022 akan dapat membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi yang dijuluki sebagai Pulau Dewata itu, khususnya di sektor MICE. Hal ini disampaikan Sandiaga dalam weekly press briefing yang digelar secara daring belum lama ini. Sandiaga mengatakan dalam KTT G20 tahun 2021 di Italia, Presiden RI Joko Widodo telah resmi menerima tongkat estafet pelaksanaan KTT G20 tahun 2022 mendatang, sehingga perlu langkah-langkah antisipatif agar pemerintah daerah dapat menyiapkan protokol kesehatan secara optimal. Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga menyampaikan sejumlah informasi terkait syarat perjalanan, menggunakan transportasi udara dan perkembangan terkait pembukaan kembali Bali bagi wisatawan mancanegara. Berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden, telah disepakati bahwa hasil tes swab antigen menjadi syarat utama untuk bepergian menggunakan pesawat, menggantikan hasil tes swab PCR. Selain itu, Sandiaga menuturkan pemerintah tengah mempertimbangkan pengurangan durasi karantina bagi wisatawan mancanegara yang telah melakukan tes PCR di awal keberangkatan dan telah menerima vaksinasi lengkap dari 5 hari menjadi 3 hari. Sandiaga menyebutkan pemerintah juga akan menawarkan pilihan karantina live on board, yaitu karantina di atas kapal pinisi. Karantina live on board ini rencananya akan berkoordinasi dengan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi. Dan salah satu inovasi yang sedang kita tawarkan adalah bentuk karantina terkait dengan verifikasi kapal LOB atau Live on Boat yang menjadi alternatif karantina bagi wisatawan mancanegara. Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi Jangkar telah bersurat ke Kemenparekraf terkait kesiapan kapal dan verifikasi. Bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa libur bersama sudah ditiadakan, namun kami ingin memastikan bahwa Nataru yang tentunya menjadi event yang telah ditunggu-tunggu oleh para pelaku parekraf ini bisa dilakukan dengan penuh kedisiplinan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan juga testing tracing dan CHSE yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kami ingin menekankan bahwa agar aplikasi Peduli Lindungi terus diperluas di berbagai destinasi wisata dengan poin utamanya tetap berkomitmen dalam melakukan protokol kesehatan termasuk juga tidak mengadakan kegiatan yang over capacity atau menimbulkan kerumunan, menimbulkan potensi pemicu kasus COVID baru. Dan harapannya pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Satgas COVID setempat, dengan asosiasi pengelola dan pengunjung, serta elemen lainnya. Sementara terkait perkembangan pembukaan kembali Bali bagi wisatawan mancanegara, Sandiaga menyebutkan sejauh ini belum ada penerbangan internasional yang langsung terbang ke Bali. Namun demikian pihaknya juga tengah mengajukan sejumlah daftar negara yang memiliki angka positivity rate COVID-19 rendah untuk dapat membuka penerbangannya langsung ke Bali. Pada saat yang sama, Sandiaga mengimbau agar masyarakat mematuhi ditiadakannya libur bersama Natal dan Tahun Baru. Selain itu, ia juga mengimbau agar warga masyarakat tidak melaksanakan event yang mengundang keramaian di masa perayaan Natal dan Tahun Baru. Tim Eljon Media melaporkan.